Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Berjumpa kembali dengan Pak Yono pada hari ini. Mohon maaf hari ini kita belajarnya masih daring, masih dari rumah ya. Tapi tetap semangat belajar biar kita tetap mendapat ilmu dari sekolah. Jangan lupa sebelum kita mulai pelajaran tetap semangat di rumah. Jangan lupa mematuhi perintah orang tua. Jangan lupa sholat di rumah, sholatnya tepat waktu, murojaahnya jika tidak telat. Paham ya? Oke, terima kasih anak-anakku semua. Untuk pertemuan pada kesempatan pagi hari ini, Ustadz mau mengulang atau memantapkan lagi tentang materi yang kemarin, yaitu tentang peredaran darah. Ya, peredaran darah kemarin ada dua jenis, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Oke, jadi ada dua jenis peredaran darah. Yang pertama adalah peredaran darah kecil, yang kedua adalah peredaran darah besar. Lah bedanya apa? Peredaran darah kecil dan peredaran darah besar ini, peredaran darah besar ini darahnya cuma berputar di dalam tubuh kita, yaitu cuma dia bergerak dari jantung ke paru-paru kita dan kembali ke jantung. Jadi dia cuma berputar-putar di dalam tubuh, yaitu dari jantung, paru-paru ke jantung ya. Sedangkan untuk peredaran darah besar, itu darah yang dipompa dari jantung, ini akan diedarkan ke seluruh tubuh kita. Dari kepala, kaki, tangan, semuanya. Jadi semua organ tubuh akan mendapat darah semua. Dan akhirnya darah itu akan kembali lagi ke jantung. Nah itu bedanya ya. Jadi kalau darah kecil, cuma dari jantung, paru-paru, balik ke jantung lagi. Sedangkan darah besar, itu dari jantung ke seluruh tubuh kita semuanya nanti kembali ke jantung. Nah, itu bedanya. Bedanya ada di tengah-tengahnya. Kalau darah kecil cuma sampai paru-paru, sedangkan darah besar sampai ke seluruh tubuh. Nah, sebelum kita belajar gimana mekanisme perjalanan darah itu, kita akan belajar dulu ada bagian-bagian yang perlu kita pahami dalam peredaran darah. Ini perhatikan tabel gambar di depan. Kemarin kita sudah belajar tentang bagian jantung ya. Bagian jantung ini ada 4 yang kemarin kita pelajari. Yang pertama, yang di atasnya disebut dengan serambi. Yang nomor 1 ini adalah serambi kanan. Sedangkan nomor 2 adalah serambi kiri. Yang bawah adalah nomor 3 ini adalah bilik kanan. Nomor 4 adalah bilik kiri. Nah, sedangkan yang nomor 6 kita anggap ini sebagai paru-paru. Ya, ini paru-paru. Yang nomor 9 ini adalah dianggap sebagai tubuh kita bagiannya. Jadi ini yang ini jantung, ini adalah paru-paru nomor 6, yang nomor 9 adalah seluruh tubuh. Nah, kita mau melihat nanti kira-kira seperti apa perjalanan peredaran darah kecil maupun peredaran darah besar. Tadi untuk peredaran darah kecil itu cuma dari jantung sini menuju ke paru-paru, dari jantung ke paru-paru, lihat panah yang hijau ya. Dari jantung ini ke paru-paru, nanti darahnya akan kembali lagi ke jantung. Nah ini yang panah yang warna hijau. Ini dari jantung, darahnya mengalir melalui panah ini ke paru-paru, terus dia masuk lagi, balik lagi ke jantung. Sedangkan darah besar itu juga sama. Lihat panah yang berwarna hitam, ini dia darah dipompa dari jantung, dia akan keluar. Nah ini melewati angka 7. Dia akan naik melewati ini terus ke angka 9. 9 ini adalah seluruh tubuh. Dan dia akan balik lagi ke bawah, terus kembali lagi ke jantung lagi. Nah itu peredaran darah besar. Nah kita akan lebih detailkan skemanya darah kecil itu dari mana saja. Darah kecil kita mulai dari nomor 1 ini. Nah nomor 1 ini adalah disebut dengan dari nomor 3, lihat panah hijaunya. Nomor 3 adalah bilik kiri. Nah, nomor 3 ini bilik kiri ya, karena berada di bilik kanan. Nomor 3, dia berada di sebelah kiri berarti kanan. Kalau berada di sebelah kanan berarti kiri, kebalikannya. Nomor 3 adalah
bilik kiri, bilik kanan, kok bilik kiri, bilik kanan. Dari bilik kanan ini, maka darah akan naik ke atas ke angka 5. Ya, nama 5 ini adalah arteri pulmonalis. Setelah melewati arteri pulmonalis, darah akan masuk ke angka 6, yaitu paru-paru. Setelah ke paru-paru, darah akan keluar melalui vena pulmonalis. Setelah melalui vena pulmonalis angka 11, darahnya akan turun kembali ke angka 2, yaitu serambi kiri. Nah, ini urutan dari darah kecil. Coba kita tuliskan. Jadi dari nomor 1 nanti akan ke nomor 5, nomor 3 akan ke nomor 5. Terus dia akan ke nomor 6. Dilanjutkan menuju ke nomor 11 dan berakhir di nomor 2. Nah, tadi nomor 1 adalah, nomor 3 adalah, kalau kita lihat di sini, ini adalah bagian dari jantung, yaitu bilik kanan. Bilik kanan, terus akan ke nomor 5. Nomor 5 dari sini, nomor 3 setelah bilik kanan, dia akan ke nomor 5. Nomor 5 itu adalah arteri pulmonalis. Dan akan ke nomor 6. Nah, nomor 6 ini adalah paru-paru kita. Ya, dia akan ke paru-paru. Paru, terus menuju ke angka 11. Nah, angka 11 turun, ini adalah vena pulmonalis. Dan berakhir di angka 2, yaitu dia akan masuk ke serambi kiri. Nah, ini adalah urutan darah kecil ya. Jadi dari nomor 3 ke nomor 5, terus nomor 6, nomor 11, terus kembali ke nomor 2, yaitu dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, dan berakhir di serambi kiri. Oke, kita lanjutkan untuk peredaran darah besarnya. Lihat panah yang nomor 4. Mulai dari nomor 4 ini, tadi yang panah hitam. Ini nomor 4, darahnya akan naik ke nomor 7, terus ke nomor 8, nomor 9, dia turun ke nomor 10 dan kembali ke nomor 1. Lah urutannya apa? Lah, yang nomor 4 ini adalah berada di sebelah kanannya, berarti ini adalah bilik kiri. Nah, bilik kiri nanti akan naik ke nomor 7. Nomor 7 ini adalah aorta. Ya, setelah ke aorta, dia akan naik ke nomor 8. Nomor 8 ini adalah arteri. Setelah ke arteri, dia naik lagi menuju seluruh tubuh kita. Setelah ke seluruh tubuh, darah akan kembali. Dia akan masuk ke nomor 10, yaitu ke vena, dan berakhir di nomor 1, yaitu di serambi kanan. Nah, itu urutannya ya. Dari nomor 4 ke nomor 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tempat pertama darahnya berada di nomor 4, yaitu di bilik kiri. Terus ke nomor 7 yaitu di aorta. Nomor 8 arteri, nomor 9 seluruh tubuh, nomor 10 vena, dan kembali ke serambi kanan. Ini urutan dari peredaran darah besar. Coba kita urutkan secara tertulis. Itu yang pertama adalah nomor 4. Nanti akan menuju ke nomor 7 ya. Terus ke nomor 8. Selanjutnya ke nomor 9, 10, dan berakhir di nomor 1. Nah, ini urutan dari peredaran darah besar. Coba kita cermati. Nomor 4 ini apa? Nomor 4 adalah bilik kiri. Terus ke 7 ini adalah aorta.
Nomor 8 ini adalah arteri. Sedangkan nomor 9 ini adalah tubuh kita atau seluruh tubuh. Terus masuk ke nomor 10 ini adalah vena. Terus berakhir di nomor 1 yaitu di serambi kanan. Nah, inilah anak-anakku semua urutan dari peredaran darah kecil dan peredaran darah besar itu ya. Ini berarti bedanya ada di angka 6 dan angka 9. Kalau peredaran darah kecil itu tengah-tengahnya paru-paru, sedangkan peredaran darah besar itu tengah-tengahnya adalah seluruh tubuh. Nah, ini adalah urutan peredaran darah ya. Jadi ini bisa lewat atas ini bisa, nanti juga lewat bawah juga bisa. Tapi hari ini kita cuma belajar dalam satu aliran saja dulu yang lewat atas. Nah, demikianlah inilah adalah bentuk aliran darah besar dan darah kecil yang berada di dalam tubuh kita. Dicermati, nanti kalau ada pertanyaan, ada hal yang belum jelas bisa ditanyakan ke Ustadz. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.